Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun bersama Red Apple di Abdul Rafiun Channel. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang transformasi geometri, di mana transformasi geometri ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Mengingat padatnya materi tentang transformasi geometri ini, maka untuk video kali ini, untuk khusus materi transformasi geometri akan saya bagi dalam 4 bagian, 4 part ya, sesuai dengan bagian-bagian yang ini. Nah, untuk video yang pertama ini khusus kita akan membahas materi translasi. Untuk itu, bagi yang belum mensubscribe, silakan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari saya tentang materi matematika, materi P3K, persiapan P3K, dan persiapan tes CPNS. Oke, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama adalah translasi. Nah, apa itu translasi? Yang harus kita pahami betul adalah tentang konsep translasi itu apa. Nah, translasi ini jika di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah pergeseran, ya. Misalnya kita menggeser meja ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Menggeser kursi, ya, itu dinamakan translasi. Nah, ini konsep translasi, jadi translasi itu adalah pergeseran. Nah, ada sifat yang melekat pada pergeseran atau translasi ini yang harus kita perhatikan bersama, bahwa bangun yang ditranslasi atau digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ingat, jadi bangun yang ditranslasi atau digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dia hanya berubah arahnya, ya, gesernya ke arah mana. Nah, karena yang kita bahas ini adalah tentang transformasi geometri, maka yang kita banyak bicarakan nanti adalah tentang titik dan garis saja, ya, untuk yang transformasi geometri tingkat SMA ini, SMA SMK ini. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu materi prasyarat yang sangat membantu untuk memahami tentang materi transformasi geometri ini. Materi prasyaratnya itu adalah Anda harus sudah memahami tentang matriks dan kemudian fungsi, ya. Itu yang menjadi materi prasyaratnya. Kemudian ada satu lagi, jadi ada 3, matriks, fungsi, dan diagram Kartesius. Nah, itu yang menjadi materi prasyarat untuk memahami transformasi geometri ini. Kita lanjut di translasi ini. Nah, alternatif penyelesaian, ya, jika menemukan masalah-masalah atau soal yang berkaitan dengan translasi ini adalah kita menggunakan konsep matriks. Itu ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa materi prasyarat itu adalah matriks, berarti mau tidak mau harus sudah paham tentang matriks itu. Nah, ini rumus umumnya, jadi titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B, ya, menghasilkan bayangan A aksen, ya, yaitu di titik koordinat dan absisnya, X aksen, Y aksen. Ya, koordinat kartesiusnya tadi X, Y, maka bayangannya adalah A aksen, jadi X aksen, Y aksen. Jadi prosesnya seperti ini, ya, jadi A, titik A, X, Y ditranslasikan oleh matriks T, A, B, maka hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi X aksen itu apa? Kita hanya menjumlahkan A ditambah dengan X. Y aksen itu apa? B tambah Y. Apa? A tambah X. Jadi A dan X itu diambil dari mana? Dari sini. Di sini A, di sini X. Ya. Sini B, di sini Y. Jadi ini kita hanya menjumlahkan saja. Jadi untuk mendapatkan bayangan dari suatu titik yang akan kita cari. Oke, kita lihat contoh soalnya bagaimana. Contoh soal, titik A 3,4 ditranslasikan dengan matriks T min 4,5, tentukan bayangan titik A. Nah, kita jawab sesuai rumus yang tadi, bahwa titik A 3,4 ditranslasikan dengan matriks T min 4,5,
maka hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen seperti rumus yang tadi bahwa X aksen itu diperoleh dari 3 tambah min 4. Dan Y aksennya itu diperoleh dari 4 tambah 5. Hasilnya adalah min 1, 9 ya. Ini matriksnya min 1, 9. 3 tambah min 4 ya, min 1. 4 tambah 5, 9. Ini bentuk matriksnya. Dikembalikan ke dalam yang diminta adalah bayangan titik A. Kembalikan ke penulisan koordinat Kartesius. Maka jadi bayangan titik A adalah A aksen itu min 1,9. Itu contoh soalnya tentang bagaimana kita menggeser atau mentranslasikan satu titik. Lalu contoh soal yang kedua, bagaimana kalau yang akan kita geser atau translasikan itu dalam bentuk garis. Nah, seperti ini contohnya, garis L dengan persamaan 2X kurang 3Y tambah 4 sama dengan 0, ditranslasi dengan matriks translasi T min 1, min 3. Tentukan bayangan garis L tersebut. Nah, kita jawab. Misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan garis L. Sedemikian sehingga, jadi kita misalkan dulu, ya, persamaan garisnya ini dengan sebuah titik, ya, A, X, Y, ya, mewakili dari 2X kurang 3 tambah 4 ini. Sedemikian sehingga, X, Y itu ditranslasikan dengan matriks min 1,3, hasilnya adalah A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, seperti yang tadi bahwa untuk mendapatkan X aksen ini maka kita menjumlahkan mana? X dan min 1. Y tambah 3. Jadi X tambah min 1, kemudian Y tambah 3. Sehingga diperoleh di sini X aksen ya itu sama dengan X tambah min 1. Jadi X kurang 1. Y aksen itu diperoleh, nah X aksen sama dengan X kurang 1 ini boleh dituliskan menjadi X sama dengan X aksen tambah 1 min 1-nya ini pindah ruas. Jadi X aksen tambah 1 ke arah X aksen. Nah kemudian yang kedua Y aksen sama dengan Y tambah 3. Nah ini tetap ya sedemikian sehingga Y sama dengan Y aksen kurang 3. Jadi ini yang pindah ruas ke kiri ya. Jadi Y tambah 3 atau kedua harus dikurang dengan 3 ya. Jadi Y sama dengan Y aksen kurang 3. Nah, dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis L, maka ditemukan persamaan garis L setelah ditranslasi yaitu. Jadi kita mengganti nilai X ini dan Y ini dengan ini. X-nya itu sama dengan X aksen tambah 1. Sementara Y yang ini akan kita ganti dengan Y aksen kurang 3. Jadi 2X 2 kali X aksen tambah 1. Jadi X-nya yang tadi ini, yang ini sudah diganti oleh X aksen tambah 1. Kurang 3 kali Y aksen kurang 3 tambah 4. Nah, jadi 2X aksen tambah 2, 2 kali 1 kurang 3Y aksen, jadi min 3 kali Y aksen. Kemudian min 3 kali min 3 itu hasilnya positif 9 tambah 4 sama dengan 0. Jadi 2X aksen tambah 2 kurang 3Y aksen tambah 9 tambah 4. Itu adalah 2X aksen kurang 3Y aksen tambah 15 sama dengan 0. Ya. Nah, sedemikian sehingga 2X kurang 3Y tambah 15 sama dengan 0. Nah, itu tadi contoh tentang translasi, bagaimana kita proses atau mentranslasikan sebuah titik dan bagaimana kita mentranslasikan sebuah garis. Intinya apa? Ketika ditranslasi ini maka yang akan kita gunakan atau kita operasikan dalam penjumlahan dari sebuah matriks. Ya. Oke, demikian dari saya dan Apel Merah. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Jangan lupa di-subscribe, kemudian di-share kepada teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.